Hai masyarakat kurang kerjaan, ini dia channel berita internasional moodynews.com. Ini dia, Biang Kirok bikin rupiah terus loyo bak kurang darah. Dalam sepekan, rupiah tercatat melemah 1,26%. Mata uang Garuda kembali mendekati level terlemah dalam 2,5 tahun terakhir di 15.745 rupiah per dolar Amerika, yang dicapai pada tanggal 4 November lalu. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengungkapkan, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, baik dari sisi eksternal maupun internal. Kenaikan FFR secara agresif telah menyebabkan terjadinya capital outflow secara masif dan memperlemah nilai tukar rupiah. Dari catatan kami selama 9 bulan pertama 2022, Januari-September, Indonesia mengalami capital outflow sekitar 161 triliun rupiah dari saham dan surat berharga negara (SBN), jelas Sunarsip dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Kedua, yang juga masih dari sisi eksternal, Sunarsip bilang investor portofolio asing masih melihat bahwa real interest rate Indonesia kurang menarik. Real interest rate adalah perhitungan antara level BI 7 DRR yang sebesar 5,25% dikurangi level inflasi Indonesia pada Oktober tahun 2022 yang mencapai 5,7%. Sehingga spread minus 0,46%. Kalau negatif pertanda bahwa jika berinvestasi dalam bentuk rupiah itu rugi, karena investasi kemakan inflasi, jelas Sunarsip. Dibandingkan banyak negara emerging lainnya yang memiliki real interest rate yang positif, seperti Brasil, Meksiko, dan China. Dengan posisi tersebut, para investor portofolio memiliki lebih banyak opsi dalam menempatkan dananya di luar pasar keuangan Amerika Serikat. Baca, ekonomi RI tampak baik-baik saja, kok rupiah makin parah. Adapun faktor yang membuat rupiah melemah dari sisi internal, yakni karena dipengaruhi oleh demand falas di Indonesia yang masih tinggi, sementara sisi pasokan supply cenderung stagnan. Keterbatasan suplai falas antara lain tercermin dari indikator loan to deposit ratio (LDR) falas yang meningkat tajam selama 2022. Berdasarkan data yang diperoleh Sunarsip, LDR falas naik tajam selama 2022 mencapai 78%. Artinya total kredit dibandingkan total dana pihak ketiga (DPK) tidak sebanding. Itu menyebabkan kenapa rupiah cenderung sulit bergerak, karena outflow tinggi, demand falas di dalam negeri tinggi, dan suplai falas stagnan, tuturnya. Selain itu, rasio utang luar negeri ULN jangka pendek yang jatuh tempo juga meningkat signifikan. Hal ini terlihat dari rasio ULN jangka pendek yang jatuh tempo terhadap cadangan devisa reserve meningkat dari 41,01% pada akhir 2021 menjadi 48,89% pada Juni tahun 2022. Faktor terakhir yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah karena perkembangan penerbitan emisi efek di pasar modal selama tahun 2022 kurang atraktif dibanding tahun lalu. Adapun nilai emisi efek selama tahun 2022 hingga minggu pertama November tahun 2022 menurun dibanding tahun lalu. Meskipun jumlah korporasi yang menerbitkan efek baru relatif sama banyaknya dibanding tahun lalu. Penurunan nilai emisi efek baru tersebut terutama terjadi pada IPO dan right issue, kata Sunarsip.